bajunya juga ya tahu sendiri ya, nggak dicuci dan numpuk dan kotor banget tempatnya, dan bener-bener lemari hancur, nggak ada tempat makan. Dan kalau nggak percaya makan aja pakai kerak, saya neng saking nggak buka, saking mau minta sama tetangga ya malu. Dan di mak nggak percaya, saya sengsara banget, tapi saya tadan kalau ke Dandi teh. Ya ampun, sedih banget gue, say. Sekarang gue lagi di daerah Sentul, lagi pengen ketemu beliau, seseorang yang benar-benar yang luar biasa. Ibu-ibu yang benar-benar berjuang untuk diri sendiri, untuk hidup tentunya. Dan gue langsung cek lokasinya di mana, tempatnya dia mencari uang juga di mana. Dan gue sampai merinding sih, gue kayak mau nangis gitu, tapi gue nggak boleh nangis. Oke guys, sebelum kalian ngikutin gue, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, nyalain tombol loncengnya biar kalian gak kedengeran dengan video-video terbaru gue. Yes, gue sekarang lagi daerah Sentul. Tepatnya gue lagi di Sumber Batu, di Babakan Madang. Dan ini gak jauh sih di kota Jakarta, pas di Sentul. Dan gue bener-bener ya ampun, gue sedih banget lihat kondisi kayak gini. Dan kalian pengen tahu ceritanya, gak usah lama-lama, langsung ikutin gue ya say. Dan di sini tempat menuju rumahnya Simbo. Dan kalian tahu nggak sih di bawah situ sebenarnya tadi ada juga jalannya ke dalam situ, dan itu bekas rumah Simbo, dan rumahnya itu juga udah ambruk. Dan sekarang warga katanya bikin rumahnya itu di dalam sini. Langsungnya sedikit kondisinya ya lumayan ya say, kita agak-agak sedikit kayak gunung-gunung gitu. Langsung gue ikutin gue. Assalamualaikum. Oh iya Bu, maaf ya Bu ganggu. Duh Bu, Ibu lagi sakit ya? Iya, lagi gak enak badan sih. Udah minum obat? Ya udah. Guys, sekarang gue lagi sama Simbo. Ini Mbok yang gue ceritain tadi. Beliau sudah berapa tahun Mbok di sini Mbok? Oh udah berapa tahun, dari dia kecil banget. Dari dia kecil berapa tahun berarti? Sekarang Mbok umur berapa? Sekarang Mbok umurnya 76, 75. 75, sekarang 76, 75. Nggak tahu 76, nggak tahu 75. Oh gitu ya. Oh 75, 76 nggak apa-apa ya, ambil kelawar ya Mbok ya. Iya. Jadi Mbok ini tinggal sendiri, yang awalnya dulu rumahnya di depan sana ya Mbok, terus roboh, terus dipindahin sama warga. Jadi dipindah di sini ya, kalian tahu sendiri ya, kalau kita dibantu ya nggak ala kadarnya ya, karena bukan dari keluarga sendiri ya Mbok. Dan Mbok ini tinggal sendiri, nggak punya anak, nggak punya suami. Dan ini Mbok sesak kayak gini nih bukan karena apa-apa ya saya, cuman dia karena di sini benar-benar nggak ada kipas, nggak ada apapun, cuma ada listrik, satu lampu. Dan lihat sendiri tempatnya ya bener-bener yang luar biasa. Gue ngelihat hati gue terenyuh banget. Dan awalnya sih tim gue tadi mau nunda gitu, ternyata gue pengen sekarang. Ternyata memang Mbok juga lagi gak enak badan juga ya Mbok, karena mungkin kecapean juga. Karena Mbok cari satu hari itu Mbok cari apa Mbok kerjanya Mbok? Ya kerjanya nyari sampah. Cari sampah satu hari itu berapa? 500 perak. 500 perak tuh dalam satu hari ya Mbok. Kalau lagi nyari. Kalau enggak ya nggak dapat ya Mbok. Ya nggak dapat. Ya Mbok, aku mau nanya nih, bisa kenalan dulu namanya siapa Mbok? Kasih tahu sama teman-teman namanya. Nama saya Ibu Indra Ningsih gitu. Indra Ningsih. Tapi sebutnya Ibu aja dah ya, enggak. Oke Mbok, asalnya dari mana Mbok? Mana tangan sih Mbok ya? Tuh, ya asalnya dari mana? Saya asalnya dulu katanya dari Cirebon katanya. Umur 2 tahun dibawa orang ke Jakarta, maksudnya diculik lah gitu ya, ke Jakarta. Ya. Udah gitu akhir kemudian saya gede tuh dipulung sama orang kan. Udah dipulung sama orang, saya kawin sama orang Jawa Timur, nggak tahu orang mana lah, yang penting gitu kawin. Nah sesudahnya begitu suami saya meninggal. Udah sampai sekarang saya enggak sendiri. Saya ada yang suka juga buat apa kalau nggak punya anak ya nggak sedih. Jadi saya mendingan hidup seorang diri Neng. Bapak meninggal tahun kapan Bu? Udah berapa tahun yang lalu? Lama? Ada murun 10 tahun. Udah 10 tahun. Tapi saya sih nggak
mengharap kawin lagi, yang apalagi sekarang udah tua banget ya. Tinggal almarhum kumaha kapan, apa sore malam nggak tahu saya teh ya. Cuman saya teh sedihnya kalau sakit ya nangis. Saya ngadu sama tetangga bilang, nangisin apa, orang udah kayak gitu ya udah, masa nggak ada yang nolong, kayak ada yang nolong kan tambah sedih menurut saya. Nangis. Tadi juga ada suara Iru, saya lagi ngambil air wudhu. Iru, Ita tadi ada siapa? Bi Iru katanya mau ada orang kesini, katanya Mbok nggak boleh kemana-mana. Lagi mau kemana Mbok, orang Mboknya ngap. Oh pantes nggak keluar. Iya saya lagi ngap dari kemarin, tah nggak mau ngomong, udah makan obat. Udah kata gitu, makan udah katanya. Kan nggak tahu masaknya kata gitu, kata tetangga yang bager. Udah makan, masa belum sih, bohong katanya. Enggak, udah makan saya teh kata gitu. Udah kayak gitu. Jadi Mbok 2 tahun ditinggal sama orang tuanya juga nggak tahu ya Mbok? Nggak tahu, orang tua saya teh 2 tahun yang lalu orang tua saya meninggal. Bapak saya duluan, baru mak saya. Udah jadi saya dibawa ke Jakarta. Jakartanya Bintaro Gang 4 katanya gitu. Udah gitu saya dibawa suami ke sini. Bawa suami ngontrak neng, suami saya teh. Begitu suami saya mati, meninggal teh, saya hidup di sini, minta sampai nangis saya minta bikinin rumah sama orang lah, sama keluarga gitu ya. Dibikinin orang, rumahnya gubuk pakai bilik. Udah gitu teh dipindahin ke sini katanya dapat bedahan rumah. Ditanya surat-suratnya mana Mbok, nggak ada lah. Ini yang tuan tanah ini bilang begini, udah pakai itu katanya tanah saya sampai Mbok maut, sampai Mbok meninggal. Kalau Mbok meninggal ntar rumahnya buat saya kata gitu. Oh gitu, alhamdulillah dong kalau dikasih, yang penting saya mah buat sholat sama bubuk kata gitu. Nggak apa-apa kata saya. Udah tuh saya gitu pindah ke sini. Ini sekolah kelas 5. Saya pindah ke sini. Udah gitu, udah pindah ke sini. Rumahnya teh 5 tahun ini. 5 tahun rumahnya bocor, ambruk. Saya bingung ya. Nangis terus setiap hari. Udah gitu datang Pak Guru Yadi itu. Mbok, coba kita lihat rumah. Mangga atuh kata gitu. Dilihat sama Pak Guru. Tapi ini RT-nya kumaha katanya. RT-nya udah, tapi Pak RT katanya nungguan dana dari kecamatan. Dana dari kecamatan mah kapan buah atau gitu, kapan aja kata gitu. Jadi ya habis bagaimana Pak Guru? Saya kalau di tempat batur kalau sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kan orang bunga tuh meron, orang nggak boleh gitu. Jadi aku sedih, ada Pak Guru kita nangis ini. Udah gitu, Mbok nggak usah nangis, sedih. Saya juga sedih. Kapan? Nah besoknya Pak Guru, besoknya tuh itu ke sini. Pak RT sama itu ke sini. Mbok, iya apa Pak RT katanya. Ini rumahnya mau dibetulin, Mboknya keluar aja dulu kata gitu. Kata siapa katanya. Iya katanya. Udah begitu nelpon sama Pak Guru itu yang nengokin saya. Halo Pak Guru, iya katanya. Halo katanya. Apa yang butuhkan rumahnya katanya. Rumahnya katanya balok sekian kata gitu. Terus ini asbesnya sekian kata gitu. Baru dibikinnya Bu. Paku katanya 1 kilo katanya. Paku payung 1 kilo kata gitu. Dateng lah saya ngomong, Pak RT maaf saya nggak bisa nyobatin, buru-buru buat beli teh tuh saya makan aja susah. Nggak apa-apa udah ada katanya. Ini beras ada tuh beras katanya. Belanja katanya ada katanya. Saya dikasih beras kecamatan 3 karung kecil neng, 3 karung kecil, yang 2 karung teh dijual buat belanja, buat beli obat. Nah
Itu yang sekarung kita punya ya, yang sekarung kecil buat makan bisa-bisanya tuh sampai dapat lagi. Kadang kala ya itu Pak Guru Nana apa ngasih sama saya. Jadi si Mbok ini tinggal sendiri dan dia nggak ada satupun, suami juga udah meninggal 10 tahun yang lalu, terus dan nggak punya anak, terus dibikinin rumah juga oleh sama warga ya, sama RT RW di sini ya. Terus juga makan juga kadang makan kadang enggak, karena Mbok juga penghasilannya satu hari tuh 500 perak. Kalian tahu sendiri 500 perak buat apa satu hari? Listrik Itu kalau lagi kerja. Itu kalau lagi kerja. Kalau lagi enggak ya, kalau lagi sakit boro-boro dapat 500. Badannya aja susah, mau ngambil air aja ngertek, mau nyuruh orang nggak ada yang buat ngapain. Jadi gue di sini bukan karena gue, tapi karena Tuhan dan tim gue dan orang-orang yang sekitar yang udah kasih aku datang ke sini. Seneng nggak aku kesini, Mbok? Neng, bukan seneng lagi, saya teh bisa nangis yang luas-luasnya banget nangisnya. Karena ini saya nggak punya saudara, nggak punya anak, datang udah kayak anak. Coba siapa yang, ya Allah, hatinya dilolos-lolos banget, Neng. Saya ya Allah Gusti, nemuin orang yang bagus kayak gini. Neng. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini. Jadi Mbok tinggal di rumah petak dan tempatnya itu bener-bener kayak PT lah ini juga. gue nggak bisa ngomong karena bener-bener gue lihat sendiri lir. Mungkin gue sebagai seorang anak ya, gue punya orang tua, kalau posisi orang tua gue kayak gini mungkin hati gue hancur. Cuman kondisi Mbok dari 2 tahun yang gue sedih, dia bener-bener dia ditinggalin sama orang tuanya, dibawa orang ke Jakarta. Iya, dia harus bener-bener ditipu. Dan dia harus menikah, dan bapak almarhum bapak bukan karena apa dia meninggal, karena mungkin sakit ya Mbok ya. Kurang tahu ya apa sakit apa enggak, saya nggak ngerti. Namanya orang namanya orang meninggal ya meninggal. Iya benar. Jadi bapak katanya meninggal gitu aja. Jadi mungkin Mbok ya ada orang baik juga, satu keluarga lah, yang Pak RT yang memberikan tempat yang layak di sini ya. Mungkin ya menurut gue tempatnya bener-bener gue nggak bisa ngomong. Dan kondisi Mbok lagi sakit, dia ngap karena nggak ada kipas, terus juga nggak ada bajunya juga ya tahu sendiri ya, nggak dicuci dan numpuk dan kotor banget tempatnya. Dan bener-bener lemari hancur, nggak ada tempat makan. Dan kalau nggak percaya makan aja pakai kerak saya, Neng, saking nggak buka, saking mau minta sama tetangga ya malu. Ya makanannya itu bener-bener yang sendiri ya, kayak gini. Kalian lihat nih, tuh lihat. Kalau bilang saya sedih dan Dima nggak percaya, saya sengsara banget. Tapi saya tadan kalau ke Dandi teh supaya Dandi jangan sedih, saya pura-pura ada, padahal saya ya Allah. jadi ini makanannya yang Mbok makan setiap hari, kerak itu. Dan kalau nggak ada dia goreng buat cemilan, buat makan dia. Si Mbok lagi kondisi dia lagi nggak enak badan juga, jadi Mbok nggak cari apa namanya usaha di depan sana yang tempat kita udah datengin tadi ya, dari sampah. Iya, Dikumpulin. Dan gue nggak bisa ngomong lagi. Gue cuma bisa bersyukur di sini. Gue belajar kalau sampai detik ini gue ada di sini sama Mbok, berarti Tuhan memang sayang sama Mbok. Gue cuma bisa bersyukur kalau sampai detik ini gue dibawa Tuhan ke sini. Itu karena Mbok, dan Tuhan benar-benar sayang sama Mbok. Amin. Ya Mbok. Iya. Saat manusia nggak
melihat kita Mbok, Iya. tapi Tuhan Iya. membawa kita sampai detik ini Mbok, masih dikasih kesehatan dan Mbok masih bisa nikmatin dan dikasih berkat Amin. dari orang, rezeki ya Mbok. Amin. Itu karena Tuhan masih sayang sama Mbok. Ya, ceritanya sungguh sangat luar biasa dan gue bisa melihat dari bawah Sampai ke atas. sampai ke atas. Kita selalu bersyukur kalau kita sampai detik ini masih bisa dikasih. Luar biasa buat dari Tuhan, itu karena Tuhan juga sayang sama kita ya Mbok ya. Iya. Mbok semangat ya. Nama aku Vera Mbok. Oh, Vera. Iya Vera ya. Tiga namanya Vera ya. Ya aku anak Mbok juga Oh, ya. Vera namanya. Iya Vera ya. Mbok nggak punya anak kan? Oh, Iya. pura-pura punya Ya, anak. sekarang Mbok Ya punya anak Allah. perempuan namanya Vera ya Mbok. Oh, ya cantik amat lagi. Aduh, ya Allah. Tuhan teh ngasih rezeki nomplok namanya ya. Ya. Nomplok. Mbok sekarang punya anak Vera ya. Ya deal ya Mbok ya. Oke. Iya. Oke. Ini anak cewek ya. Namanya siapa? Neng Vera. Iya. Nggak mau, nggak boleh sedih lagi ya. Sekarang nggak boleh, nggak usah denger angkat. Nanti aku pasti datang ke sini ya Mbok. Aku nanti bareng, kalau nggak sama Dandi nggak bisa. Nanti aku kan udah tahu tempatnya. Nanti aku bawa keluarga aku, suami aku ke sini ya. Alhamdulillah. Biar nanti lihat Mbok, kita ketemu ngobrol, makan bareng ya Mbok. Mbok jangan sedih ya. Jika kapan-kapan aku bawa jalan ya. Oke. Pokoknya nanti aku kirimin vitamin. Neng kalau bawa saya kemana-mana untuk geleh, untuk Apa tuh? cici, Enggak bodoh. atau cici neng, lo. Temen aja kalau ada saya cium tangannya diginiin. Berarti bau saya tuh bau Enggak, apa orang? enggak. Saya mah biar kayak gini tuh mandi terus. Sekarang Neng. anak Mbok cantik kan? Cantik nggak anak Mbok nih? Anak Mbok mah iya memang cantik banget, nggak ada Cantik, yang iya. kesini selain Vera ya. Vera ya. Ya udah, Mbok nggak usah sedih lagi ya nanti. Mbok udah makan belum? Sudah tadi Sudah makan, barusan nanti- makan nanti- habis ngeriung makan. Iya. Nanti mau makan lagi, pengen makan apa? Enggak pengen makan. Malam apa. malam nggak? Malam nggak pernah. Kadang kala ini bawa sate, bawa saya ditempatin piring. Saya kalau sudah makan Nggak mau ya? nggak makan lagi, nggak Ya makan udah. lagi, enggak. Iya. Tapi gemuk aja ini. Yang orang tua Mbok, orang tua tuh kayak gitu. Udah jangan mikirin gemuk, masih cantik kok Mbok ya, masih cantik. Oke, kalau gitu gue akan visit tempat Mbok di mana tempatnya biar kalian tahu gimana tempatnya si Mbok. Langsung ikutin gue. Dan sekarang gue lagi di tempatnya si Mbok dan kondisi rumahnya tuh satu petak doang ya Mbak ya. Iya. Satu petak dan tau ya kondisinya gimana, langsung yuk kita langsung visit ke dalam lagi sini. Dan ini kondisi lemarinya juga udah nggak ditempatin lagi ya guys. Ini kosong gudang. Gudang apa? Astagfirullahaladzim. Dan di sini ya kondisinya tuh bener-bener yang ya kalian lihat sendiri ya, gue nggak bisa ngomong. Di sini kayak gudang gitu ya, bener-bener gudang nggak kepake. Dan pengap banget. Mbok nggak pernah buat apa-apa, ini lemari bekas lemari kemarin dan dikasih orangnya udah meninggal almarhum. Dan Mbok tinggal tidur di sebelah situ dan ini kosong, nggak dibuat apa-apa ya Mbok ya. Ini nggak dibuat apa-apa ya Mbok. Enggak buat apa-apa. Nggak dibuat apa-apa sama Mbok. Jadi dibiarin gini aja ya Mbok. Iya. Ini tongkat untuk pergi ini yang Mbok cari air. Ya cari air kayak mau mulung pakai ini. Oh mau mulung pakai ini. Jadi kalau mau sholat airnya di mana air wudhunya Mbok? Ambil di mana wae, di tempat batu, di tempat tetangga biela. Oh, gitu. Terus itu di situ di Bisa. depan. Kalau malam kan nggak ada orang. Ya. Kalau ini hari mah enggak, minta sama tetangga. Dan ini udah berapa hari nggak cuci baju Mbok? Sini dong. Nggak apa-apa. Mbok nggak pernah peluk anak kan? Belum. Ini kan nangis. Ya Allah. Aduh. Seandainya kata saya buka anak kayak gini, ya Allah Neng. Setiap hari gue meluk terus. Apalagi
Neng mamanya masih ada, bapaknya masih penuh. Ya Allah, makanya saya dari umur 2 tahun Neng buru-buru dipeluk. Aduh guys, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena nggak tahu ya, hati gue bener-bener hancur. Tapi gue tahan, gue nggak mau terlalu, aduh harus nahan. Gue bersyukur ketemu sama Mbok. Jangan nangis terus, soalnya kita menangis nggak apa-apa, udah tua airnya nggak ada. Kalau masih muda mah kudu banyak air supaya cantik terus, supaya rezekinya lancar. Doain ya Mbok ya. Iya, supaya Biar aku bisa kesini terus liatin Mbok ya Mbok ya. Nanti rumah tangga sakinah mawaddah Amin. warahmah. Nanti aku kirimin Mbok vitamin ya. Aku beliin vitamin. Jadi Mbok sekali minum, dan di sini nggak ada aqua juga, nggak ada air bersih ya. Jadi kita beli air galon. Nanti kapan aku siapin semuanya, air galonnya tinggal pencet. Iya. Ya, jadi ini tinggal diisi. Jadi paling gue minta tolong sama saudara ya, Beb ya. Jadi nanti beli air galon yang di ini aja ya Mbok, dispenser gitu yang bikin yang kayak gitu ya. Ya, kalau gitu gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Cuman gue bersyukur ditemui sama Mbok. Oh, saya yang lebih syukur banget ketemu. Ya, Gue masalah bersyukur uang banget. sih Neng, masalah uang bisa dicari. Iya, tapi benar. kalau yang bikin sopakan anak apa kan jarang kan yang Iya. aku begitu apa ya. Kalau masalah uang sih Neng, ya Allah, saya teh kalau kayak saya teh tinggal besok atau nusa gitu, nggak usah banda-banda, nggak usah uang, nggak usah apa, yang penting teh Aku ada berkat sedikit sih buat beli makan atau apa nanti ya. Dari berkatnya nih buat beli makan, berkat sedikit ya Mbok. Ada rezeki dikit dari Allah, dari Tuhan buat Mbok ya. amin. Aku Vera, anak Mbok. Ini bukan depan kamera, tapi aku Dalam jujur hati. dari hatiku. Aku sayang sama Mbok. Aku akan usahakan, kalaupun aku nggak kesini, nanti aku akan suruh tim aku untuk jenguk Mbok kesini untuk bagi berkat. Bukan dari aku ya Mbok, tapi Tuhan kasih buat Mbok. Ya Mbok. Dari Allah Iya, ya. Mbok. Semoga Cuma doain panjang aku umur. aja ya. Semoga Mbok sehat, Iya, aku amin. sehat juga ya Mbok. Jadi kita sering ketemu ya. Amin ya Allah. Oke, kalau gitu saya udah selesai semuanya, dan gue mungkin akan next time akan kesini, mungkin enggak ya, buat ngeliat si Mbok, dan nanti kita akan shoot Mbok lagi gimana perkembangan Mbok juga. Dan gue mau nge-laundry dulu ya, Say, baju Mbok kita bawa ke laundry dulu. Udah kalau gitu Say, thank you buat Aa Dandi yang udah temenin gue, luar biasa banget. Dan si Aa ditunjukin dari kemarin kesini gitu, emang luar biasa. Bisa di shoot Aa-nya dulu Vanessa, Aa Dandinya. Luar biasa banget ya Aa. Sukses teredit terus ya. Jangan lupa like, komen, dan Keren banget ya, di follow juga Instagramnya Dandi ya, keren banget ya. Oke guys, kalau gitu hari ini cukup di sini. Ini sungguh sangat mengharukan. Gue udah nggak bisa ngomong, tapi yang bener-bener ini nyata dan real adanya. Dan kita akan visit lagi nanti sama Mbok, dan mungkin ada di depan kamera dan di belakang kamera. Gue juga akan terus gimana nunjukin kabar Mbok ya. Oke, kalau gitu guys, thank you so much udah ngikutin gue sampai detik ini, dan tetap bersyukur dalam kondisi apapun ya buat kita semua, karena kita nggak tahu ya, kalau kita ngerasa kita susah, kita masih ada lebih susah dari kita. Jadi satu, kita tetap harus bersyukur. Oke, kalau gitu see you guys, bye. Iya.